hadis palsu yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi, ya, bahwasanya Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana tentang penciptaan alam semesta?" Kata Nabi, yang pertama Allah ciptakan adalah nuru nabiyyika, yaitu cahaya nabimu yang pertama diciptakan. Waktu itu belum ada arsy, belum ada qalam, belum ada lauhil mahfuz, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada manusia, belum ada jin. Yang pertama Allah ciptakan adalah cahaya Muhammad, berasal dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis palsu. Hadis apa? Palsu. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan dia bukan diciptakan dari cahaya. Yang diciptakan dari cahaya adalah malaikat. Adapun seluruh manusia, kata Nabi SAW, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Seluruh kalian berasal dari Nabi Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Nabi Muhammad SAW berkata, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah keturunan Adam, yang paling pemimpin keturunan Adam pada hari kiamat kelak. Wala fakhar, dan aku tidak sombong. Adapun hadis palsu tadi mengesankan seakan-akan Nabi dulu sebelum ada Nabi Adam. Ada cahaya dahulu, baru kemudian ada Nabi Adam dan malaikat dan jin dan yang lain. Ini semua adalah tidak benar, ini hadis palsu. Saya ingin sampaikan hal ini ya, karena sebagian orang menganggap berlebih-lebihan kepada Nabi SAW, sehingga mereka mengatakan Rasulullah SAW tercipta dari cahaya, tidak seperti manusia-manusia yang lainnya. Kata mereka Rasulullah SAW tidak punya bayangan. Kenapa? Karena cahaya matahari terpantul dengan cahaya Nabi SAW. Ini semua khurafat, tidak benar ya. Kenapa? Seandainya Nabi SAW benar-benar badannya bercahaya, maka orang-orang kafir pasti sudah beriman ya. Ya. Mereka protes tatkala Nabi seperti manusia. Kata mereka, waqalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malak fayakuna ma'ahu nadhira. Ya, kata mereka, Rasul macam apa ini Muhammad? Jalan di pasar makan makanan. Kenapa tidak diutus malaikat untuk menjadi Rasul? Ya. Jadi orang-orang kafir berangan-angan bahwasanya seorang Rasul ini memang spesial, luar biasa. Nah, kalau Nabi ternyata badannya bercahaya, kira-kira Abu Lahab beriman gak? Beriman lah usul. Ya, ini cahaya ini ya. Ya. Abu Jahal juga beriman ya. Ya, tapi Nabi manusia biasa, makanya mereka ngejek. Ya. Kenapa kamu harus jadi Nabi? Mereka mengatakan demikian. Kenapa kamu yang harus jadi Nabi? Kok nggak ada yang lain? Kenapa kamu yang harus dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kelebihanmu? Mereka mengejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang disifati oleh Allah bercahaya, tapi bukan cahaya berarti keluar lampu dari tubuhnya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayuhan Nabi, Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allah mengatakan, kami mengutus engkau wahai Rasulullah sebagai seorang Rasul yang menyuruh kepada jalan Allah, wa sirajan munira, adalah sebagai lampu yang bercahaya. Ini maksudnya adalah kiasan, bukan berarti Nabi adalah lampu yang menyala terang ya. Oleh karenanya, waktu Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih terjaga di malam hari ya, Aisyah mencari suaminya di mana dia nggak tahu. Dia cari-cari. Tahu-tahu dia pegang kaki Nabi, Nabi sedang sujud. Paham? Dalam Sahih Muslim. Seandainya Nabi ada lampunya, Aisyah lagi sujud. Tidak perlu cari-cari, paham? Tidak perlu cari-cari. Demikian dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, karena rumah Aisyah kecil, cuma 4x4 kira-kira ya. Kemudian tidak ada space untuk sholat, akhirnya Nabi sholat dan Aisyah tidur di depannya persis dengan menjulurkan kedua kakinya. Kalau Nabi mau sujud, Nabi sentuh kakinya supaya kakinya dilipat. Jadi Aisyah nunggu disentuh oleh Nabi, baru kemudian Aisyah melipat kaki ya, karena space rumah yang sangat sempit. Aisyah berkata, wa kanatil buyutu laisa fiha masabih. Kenapa saya tunggu disentuh oleh Nabi? Kata Aisyah, karena rumah-rumah waktu itu tidak ada lampunya di malam hari, sehingga saya perlu disentuh dulu. Kalau seandainya Nabi bercahaya, Aisyah sudah tahu Nabi mau sujud, tidak perlu tunggu sentuhan. Paham? Demikian juga ya, mengatakan bahwasanya cahaya lampu matahari kemudian mantul gara-gara kalah dengan cahaya Nabi, ini berlebihan ya. Dalam haji wada, Rasulullah SAW tatkala melempar jamarat, datang sebagian sahabat menaungan baju di atas kepala Nabi SAW. Kenapa? Karena agar Nabi tidak kepanasan. Ya, jadi kita katakan Nabi bercahaya, ilmunya bercahaya, wajahnya bercahaya, tapi bukan seperti lampu yang disangkakan oleh sebagian orang-orang berlebihan tentang Nur Muhammad. Berlebihan tentang Nur Muhammad, dan hadis tentang Nur Muhammad itu hadis palsu. Tidak boleh diyakini, karena akidah tidak boleh dibangun di atas hadis palsu. Saya pernah mendengar ustadz yang lagi ngetop di medsos. Dia berkata bahwa Allah itu suci dari 6 arah. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang.
Karena kalau bisa ditunjuk berarti sama dengan makhluk. Nah, ini akal-akalan aja ya. Ya biasa sebagian orang senang dengan kalimat-kalimat, dianggap kalimat ini bagus, indah, tapi itu adalah kalimat yang batil. Iya. Allah yang mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa dia di atas. Dan dalil yang menunjukkan ketinggian Allah di atas langit, itu kata Ibnul Qayyim sekitar 2000 dalil. Sekitar 2000 dalil. Bukan kias-kias seperti ini atau sangkaan-sangkaan seperti ini. Berarti sama dengan makhluk. Itu kan sangkaan dia. Sangkaan dia. Iya. Jelas ya? Kenapa sangkaan ini muncul? Karena dianya sendiri asalnya keliru di dalam memahami. Jadi sekarang saya berikan perbandingan. Tidak mesti kalau dikatakan dia itu di suatu sudut, ya makhluk juga di sudut. Berarti kalau Allah di sudut, makhluk di sudut, berarti diserupakan antara makhluk dengan Allah. Tidak mesti. Ada kesamaan dalam suatu sifat, suatu bentuk, atau ada kesamaan dalam penamaan sifat, menunjukkan kesamaan pada hakikatnya. Belum tentu. Iya. Manusia melihat, ya kan? Manusia mendengar. Kucing melihat dan mendengar atau tidak? Melihat. Ya jangan sampai ada yang bilang, wah ini Ustadz bahaya nih, masa kita disamakan manusia dengan kucing? Jadi saya bilang, kucing melihat mendengar. Jangan ada yang bilang, oh saya samakan manusia dengan kucing. Jelas ya? Jadi boleh saja sama dalam sifat, tapi beda apa? Hakikatnya antara makhluk saja seperti itu. Apalagi antara makhluk dan yang menciptakannya. Makanya masalahnya di sini apa? Orang-orang yang berucap seperti ini, dia ini seakan-akan mensucikan Allah dari hal yang jelek. Padahal dasarnya tidak. Dia asalnya sudah jatuh dulu dalam menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi yang dia pikir ini, kalau dia berbuat begini, dia serupakan Allah dengan makhluk. Maka karena asal pemikirannya yang rusak ini, dia datang lagi kepada kerusakan yang lain. Akhirnya dia takwil ayat-ayat dan hadits-hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, ini jadi kena dua kerusakan. Karena itu kata para ulama, setiap orang yang mentakwil pasti dia adalah mentasbih, melakukan tajsim juga. Dan setiap mujassim, musyabbih, dia juga pasti mentakwil. Pasti mentakwil. Ini jatuh pada dua kerusakan sekaligus. Ahli sunnah itu berada di pertengahan. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak serupa dengan suatu apapun, dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah nafikan tidak serupa dengan suatu apapun. Ini namanya tanzih, pensucian. Tapi bukan artinya kita tiadakan sifat dari Allah. Allah tetapkan dirinya, dia Maha mendengar lagi Maha apa? Maha melihat. Nah, begitu caranya memahami. Jelas ya? Dan ini jalannya para as-salaf. Tidak ada silang pendapat di tengah para as-salaf dalam hal tersebut. Jadi kalau ada yang mengatakan berbeda jalannya dengan jalan para salaf ini, karena dia baru lahir saja, ya, menyelisih dari kesepakatan para ulama. Baik. Tidak usah sebut nama orangnya. Saya dalam penjelasan itu biasanya saya cuma terangkan tentang kesalahannya, pemikirannya yang keliru. Ya kalau dia merasa dirinya misalnya bermanfaat dengan apa yang saya sampaikan, ya alhamdulillah. Ya kalau dia melihat hal yang lain, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sampaikan. Ya. Kalau dia ingin menjelaskan, dia punya dalil dan hujjah atas apa yang dia lakukan, apa yang dia sampaikan, maka disampaikan hujjahnya.